Shalom bagi kita semuanya. Selamat kita kembali bersama-sama sore hari ini. Kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ajaiblah kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang baik, Kau sangat baik bagi kami. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kami hadir ya Tuhan. Karena kami haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Saya percaya Roh memenuhi semua kami yang ada di tempat ini. Melingkupi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih atas semua anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percayakan
di dalam-Mu. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama katakan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau yang mengangkat kami dalam ketidakberdayaan kami. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, galakkan dalam Dia aku menang.
jadilah kehendak-Mu di tempat ini, ibaratnya seperti di kerajaan-Mu, Yesus. Kaulah harapanku, segala hormat, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar semua lidah mengaku dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kirabata shirabata, urabata shirabata, yarabashika. Jesus, we worship You. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami memerlukan-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, manunggalah dalam roh kami, ya kami dapat mengerti akan keinginan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Dan kami dapat menyampaikan terlebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya di kerajaan sorga dan menikmati mahkota di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Salam saudara Yesus. Haleluya. Kita buka saja langsung ya di kitab Lukas pasal 3 ayat 7 saja ya, di mana Zakaria dan Elizabeth pasang imam dan istri yang takut Tuhan, tidak memiliki anak. Kapasitas tabib atau dokter yang ada pada saat itu menyatakan mereka tidak mungkin lagi punya anak. Ternyata lahirnya Yohanes, lahir dari Elizabeth, wanita yang takut akan Tuhan, pria yang takut akan Tuhan akan melahirkan anak-anak ilahi. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah anak-anak ilahi yang percaya katakan amin. Harus itu dulu, percaya adalah ilahi. Bahwasanya kita adalah anak-anak ilahi. Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan juga di Yesaya. Akan ada yang akan berseru-seru, bukalah jalan, dia akan membuka jalan, bertobatlah hai orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak percaya pada Kristus Yesus. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Ini 2000 tahun yang lalu dinyatakan. Kenapa 2000 tahun tidak terjadi? Kerajaan Allah itu turun ke muka bumi ini. Mana surganya? Menurut kita 2000 tahun. Tapi menurut Tuhan waktu hanya 2 hari. Karena firman Tuhan mengatakan 1 hari bagiku adalah 1000 tahun bagi umat manusia. Ini kebenaran. Ini kenyataan. Ini sesuatu yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi. Ya dan amin. Firman Tuhan yang kita pelajari ya dan amin. Mulai Kejadian sampai Wahyu merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Semuanya menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus yang akan lahir, yang akan datang untuk menebus semua dosa kita. Tetapi coba kita pelajari sebentar ya, sebentar saja. Di Kejadian pasal 1 yuk. Sekarang kita ulangi. Biar kita mengerti, jadi kita bisa menjawab apa berapologet. Jika kata Tuhanmu 3 ya? Oh tidak, Tuhanku adalah 1. Makanya Pancasila juga bisa mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Apa itu Esa? 1, tunggal, bahasa Ibrani. Yuk baca Kejadian pasal 1 dulu. Sebelum kita masuk kepada
Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Loh, kenapa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Ini terjemahan yang kita baca di Lembaga Alkitab Indonesia adalah terjemahan. Elohim diterjemahkan Allah. Sesungguhnya bahasa aslinya adalah Elohim, Besit Elohim. Pada mulanya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini menyatakan ada kuasa yang tidak terbatas. Ada yang menyatakan ada kerajaan surga, ada kerajaan yang kekal. Dia sudah ada. Sebelum bumi ini terbentuk, sebelum kita jadi manusia di tembuka bumi ini, kita keluar dari rahim ibu kita masing-masing, dia sudah ada. Bumi ini bukan karena ledakan bar, ledakan revolution kayak semalam macam, bukan. Ledakan apa namanya? Kamu menurut IPA? Menurut siapa? Si Charles Darwin? Ledakan apa? Big Bang. Hah? Big Bang. Apa? Ledakan besar bar terjadi bumi. Tidak. Tuhan bercipta, Tuhan berfirman, jadilah bumi dan isinya. Dan bahkan banyak orang tidak percaya pada Kristus Yesus. Coba ayat kedua. Yuk. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim bergetar melingkup di atas Lihat. permukaan air. Bumi berbentuk gelap dan kosong. Tapi roh Elohim melayang. Apakah seperti roh Elohim itu seperti burung melayang terbang? No, dia mengerami kanan kiri kanan. Dia mengerami. Jika telur bebek saya pegang, ini bayangkan ini telur bebek atau telur ayam deh. Telur ayam, benda mati atau benda hidup? Kok mati? Yakin? Benda mati atau benda hidup? Orang IPA. Telur ayam ini misalnya pegangin. Benda mati atau benda hidup? Benda mati. Bagus sekali. Benda hidup kalau dirami, dia akan dirami oleh induknya, maka akan menetas. Nilainya bertambah. Kalau sudah menetas, bertumbuh, kalau telur misalkan 2.000. Berapa telur sekarang? Ayam. 2.000. Dirami, menetas. Jadi ayam, dipotong, ditaruh tepung. Keluar chicken crust Frida. Jadi 10.000. Betul? Nilainya naik. Segala sesuatu yang dirami akan naik. Segala sesuatu yang dirami Roh Kudus akan naik nilainya. Yang percaya katakan amin. Hidup kita juga. Jika hanya debu tanah tanpa dihembuskan rohnya yang kudus, roh Elohim itu tidak dihembus. Adam, maka kita nggak beda dengan seperti hewan. Tidak ada roh. Hanya punya tubuh, hanya punya jiwa. Bukan di akal emosi dan sebagainya. Segala sesuatu yang dirami akan mengalami peningkatan nilai. Baik telur bebek, telur ayam, apalagi diri kita. Kita dipenuhi Roh Kudus, bang, kita akan mengerti. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Betul? Seorang bapak saya tidak mau dipisahkan anaknya, walaupun anaknya jogal. Kok dipanggil Ipa ya? Nggak mau dipisahkan, rindu. I miss you katanya. Kalau anaknya kadang I miss yo money. Kalau sini nggak anak-anak baik semua ya kan? Amin, amin ya. Naik nilainya apabila dirami oleh roh Elohim, roh Bapa itu sendiri. Yo, ayat ketiga tadi Bapa, oke, Elohim, roh, dan ini yang ketiga. Yo. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu itulah Kristus Yesus. Adam, apakah hasil dari hubungan seksual atau persetubuhan suami istri? No. Tuhan mencipta yang dengan dan apa?
tangan, dibentuknya hidung Adam, mancung sikit. Kalau kita kan mancung ke dalam kan, karena kepencet mungkin waktu lahir, kan? Nah, mancung, matanya bulat, begitu indah. Lalu dihembuskan napas, nefes. Jadilah Adam tanpa hubungan suami istri. Next, Hawa. Apalagi dari hasil persetubuhan Adam dengan gorila? Ada bilang, ayo gorila, kinggong, enggak, tidak. Hawa diambil dari mana? Tulang rusuk Adam. Jadi ibu-ibu jangan macam-macam sama suaminya. Suami juga jangan macam-macam sama istrinya. Dari mana? Tulang rusuk Adam. Berarti tidak hasil persetubuhan. Oke? Lalu yang ketiga. Jadi Adam diciptakan, hembus napas, ya kan? Lalu yang kedua, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi kenapa orang tidak percaya? Roh Kudus yang mengerami Maria, ya, atau Roh Kudus yang bekerja benih ilahi sehingga lahirlah manusia untuk menebus manusia. Apakah manusia sepenuhnya? Tidak. Dia adalah Tuhan yang sepenuhnya. Juga manusia sepenuhnya agar kita bisa ditebus. Agar kita tidak terpisah lagi dari Bapa kita di surga. Yang percaya katakan amin. Kenapa begitu? Memang yang menerima Kristus Yesus hanya pekerjaan Roh Kudus, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertekuk lutut di hadapannya. Memang ketika orang mau buka hati untuk Roh Kudus, benar orang pilihan, tapi banyak orang yang terpanggil tidak terpilih. Nah, sudah dinubuatkan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Pelan-pelan kita pelajari nubuatan antara nubuatan Kristus dan nanti nubuatan Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Kristus, saya suka membahas Kristus dulu. Ya, pas Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji keselamatan mula-mula yang disampaikan Bapa di surga kepada kita melalui kitab Musa 1, ya. Kitab Musa 1, Musa 2, 3, 4, ya. Kejadian. Kaki Yesus akan diremukkan tumitnya di kayu salib, tapi kuasa si iblis diremukkannya. Apa artinya? Tidak ada lagi kuasa dosa, tidak ada lagi kuasa kutu. Ini sudah dibuatkan dan sudah digenapi. Maka kita bisa memanggil dia Bapa. Kita tidak terpisah lagi. Tidak perlu kita mengeluarkan domba jantan, tidak perlu mengeluarkan lembu jantan yang tidak bercacat bercelah. Kalau minim-minimnya dulu kata burung merpati atau burung terkukur untuk menghapus dosa. Kita tidak memerlukan darah hewan lagi. Karena darah Yesus sudah tercurah buat kita. Bayangkan dicambuk, ditombak. Ini kita hanya untuk menyampaikan firman Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu. Seminggu pun belum siap. Bayangkan. Hanya 10 jam, 1 jam, 2 jam. 24 jam kali 7 berapa jam? 148 jam. 148 jam. Ya, pas. 148 jam, 148 jam per minggu. Kita mengasih 2-3 jam saja. Bayangkan. Belum lagi dicambuk, belum lagi diludah, nyakau, ya. Dilempar batu, pernah? Kalau aku mau suka dilempar dolar, lempar dolar, suka. Lempar batu, siapa suka? Coba bayangkan. Dibuatkan, dijanjikan, dan digenapi. Itu semua oleh karena kasihnya yang luar biasa kepada kita yang percaya, katakan amin. Dia mau mati buat kita. Apalagi memberikanmu berkat, kesehatan. Ya,
biaya untuk studi, ya, jodoh, jangan takut. Itu apa sih jodoh yang terbaik? Amin. Haleluya. Yang udah tua lah, yang udah 30 tahun, kok yang masih yang mau onces kan dulu, mau kencur istilahnya. Nah, sudah dibuatkan. Kenapa saya bahas sebentar? Karena memang inilah pusat dari pengajaran kita, Kristus Yesus. Dasar dari segala sesuatu adalah rock. Kristus Yesus itu sendiri, batu karang yang teguh. Segala sesuatu yang kita bangun jika didasari oleh karena rock Yesus Kristus, maka semua yang kita bangun akan berkembang dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Setiap cita-citamu jika tidak didasari oleh Kristus, yang ingin kaya, ingin terkenal, selamat jalan lah. Coba lihat tuh banyak artis, udah ganteng, duitnya banyak, banyak fansnya, followersnya, followers lah. Coba bilangnya followers, gitu. Uangnya banyak, wah, rumahnya pintu remote, pintu buka gerbangnya, pintu buka pintunya, mau berak dah, terbuka kalau saya jangan, pakai remote jangan semuanya kan, mungkin. Tapi kenapa mati bunuh diri? Karena segala sesuatu yang dibangunnya tidak didasari oleh roh kasih Yesus. Dia menganggap itu semua orang karena kepintarannya, kehebatannya, kegantengannya, kefasiannya, talentanya. Pada seluruh hidupnya semuanya dianugerahkan Tuhan, diberikan Tuhan. Bahkan ketika dia di dalam perut, ketika kita dalam perut ibu kita masing-masing. Bagaimana kita bisa hidup, bos? Coba 5 menit aja kita di air menyelam, tahan. Ada yang tahan? 10 menit, kecuali pasukan kata ya. Kalau kita yang kau mau ini 5 menit, ya. Betul ada yang tahan 2 detik nyelam? Ada? Enggak ada, kita yang mau kopaskan, kita lihat lah Pak, ini berapa lama? Tidak mungkin dia tahan satu jam tanpa harus naik lagi ke atas udara menyelam. Ini 24 jam kali 7 hari kali 30 hari kali 9 bulan, berapa ribu jam itu kita dalam perut ibu kita masing-masing. Nggak bisa ketika si Fit di dalam perut mamanya, bandel kali kemudian lasak kali ini, ku taruh di kulkas dulu, bisa? Enggak, tetap bawa ibunya kemana-mana, gerak ke ulu hati mamanya kan, tetap dibawa mamanya kemana-mana kan. Siapa yang ngasih napas itu di dalam? Kristus Yesus. Siapa yang ngasih semua organ tubuh kita? Tuhan Yesus. Coba pikirkan. Bagaimana karyanya yang begitu indah. Satu sidik jari aja gak ada yang sama. Wajah yang mirip banyak, sidik jari yang mirip sekali banyak. Tapi tidak sama. Maha karya. Seharusnya kita tetap percaya pada Kristus Yesus, ya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pening puyeng, ya, pinggang sakit cekot, kantong cekot, ya kan. Seharusnya kita tetap percaya pada Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segalanya. Karena keselamatan saja diberikannya pada kita. Haleluya. Nah, jadi ketika Yesus di perut Maria, Yohanes juga di perut mamanya, Elizabeth. Yang lahir Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka kasutnya saja aku tidak pantas. Pekerjaan membuka kasut itu adalah pekerjaan humble, dulos, tidak dipandang, sangat terkesannya buruk kalau orang melihat, kurang wow gitu, kurang elit, enggak eksekutif muda, jauh dari kata itu, sangat jauh. Tapi memang sudah tahu Yohanes, makanya dia makannya pun hanya madu dan belalang. Belalang bukan hewan yang belalang itu ya. Dia seperti buah-buahan, tapi bentuknya memang kayak belalang. Dia rasanya manis dan tinggi proteinnya, kata kalsiumnya, vitamin C-nya, belalang seperti buah-buahan dan madu. Bukan belalang yang makan daun-daun itu, bukan. Nah, sudah dikhususkan. Dan dia berani menyatakan, hai,
orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Bertobatlah. Apa artinya? Berbalik arahlah. Berubahlah cara pikirmu. Berubahlah cara sikapmu. Tertujulah fokusmu pada Kristus Yesus. Yang akan menjadi raja dari segala raja. Yang akan menjadi hakim terakhir. Dia datang tidak membawa pedang, tapi kedatangannya kali kedua dia akan membawa pasukan dari surga. Dia akan membawa pedang, akan memisahkan domba dan kambing. Antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak. Antara orang yang percaya pada Kristus Yesus ataupun orang yang tidak percaya pada Kristus Yesus akan disisihkan ke alam Hades. Yang percaya pada Kristus Yesus, ketika mengakhiri nafas kehidupan kita, kita akan bersama dia di Firdaus. Yang percaya katakan amin. Untuk menanti kedatangan kali kedua. Kita harapkan ketika kedatangannya kali kedua, kita hidup dan kita akan dirangkat. Nah, masuk pada ayatnya. Yuk, ayat 9, 7, biar cepat kita. Pemusik boleh ke depan. Lalu ia berkata kepada kerumunan orang yang keluar untuk dibaptis olehnya, hai keturunan ular beludak. Wow, hai keturunan ular beludak. Ular beracun, lidahnya beracun. Pengajaran tidak benar. Pengajaran tidak berfokus pada Kristus Yesus. Pengajaran tidak untuk memuliakan kerajaan surga. Ular beludak. Yang dikeluarkannya racun, disemburkannya racun. Pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang tidak berfokus pada Kristus Yesus. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak dari sorga. Tapi pengajaran yang berdasarkan dari sorga pasti hanya berfokus pada Kristus Yesus. Yuk lanjut, cepat. Siapakah yang memberitahukan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mulai berkata dalam dirimu, kami memiliki Bapa Abraham. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Apa yang bertobat? Cara pikirnya yang dulunya tidak sesuai dengan kebenaran, menjadi cara pikir seperti Kristus. Bersikap, berbicara. Ya, sulit pasti. Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, jika kita tidak bergaul erat, jika kita tidak sadari bahwa kehidupan kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Coba pikirkan, jika engkau saudaraku dalam satu hari makan hanya satu kali saja, atau seminggu sekali, lebih lepas, jangan-jangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Menghadaplah dia Bapa di surga. Ke Firdaus kah atau ke alam Hades? Ke Firdaus kah atau ke alam maut? Roh kita juga membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang kita nikmati, yang membuat roh kita bugar, sehingga roh kita kuat. Roh kita mampu untuk meninggalkan pola hidup yang lama, pola hidup yang malas. Seperti saya banyak tidur, banyak online, banyak gosip. Hati-hati. Sepertinya tidak nampak hasil buruknya, tapi ternyata sangat berbahaya. Saya beberapa hari lalu diingatkan kembali, ada kejadian di timur. Anak umur 3 tahun menjadi buta karena banyak main handphone. Bayangkan, dia tidak bisa melihat. Low vision. Untung para tim abang-abang senior-senior, pendeta senior sana yang sudah mengalami sebelumnya seperti kami ini. Abang-abang itu lebih senior ya, kalau saya kan junior. Mereka mengadakan seperti pengobatan gratis. Di operasi anak timur 3 tahun itu melalui mata sebelah kirinya bayi, yang satu kanannya low vision. Lalu sepertinya dilanjutkan kembali supaya anak itu bisa melihat kembali. Ngeri, ternyata dia himpun itu ada gelombang elektromagnetik, radiasi, apa yang bisa merusak mata dan otak. Mengerikan. Coba, gimana ibu-ibu? Kita biarkan terus anak-anak main handphone? Atau kita kurangi sangat-sangat? Handphone ini bisa untuk yang baik, untuk belajar juga bisa, membuat kita lebih cerdas bisa, melobi supaya dapat uang bisa, menggunakan untuk sosial media untuk memberitakan Injil Kristus bisa. Melalui IG kah, melalui YouTube kah,
Facebook kah? Ya. Nah, apa lagi? Dan segala macam. Cobalah pikirkan. Haleluya. Berbaliklah, bertobatlah. Dan nampak dari hasilnya. Buah itu tergantung bagaimana ranting ini menyatu dengan batang. Bagaimana lagi batang ini menyatu dengan akar. Akar juga akan mempengaruhi ketika dia menghisap unsur hara, vitamin dan segala macamnya untuk kebutuhan daun, berfotosintesis dan berbuah. Itu kalau tumbuh-tumbuhan. Ranting dengan batang tidak bisa terpisah. Jika ranting dan batang terpisah, maka akan terjadi apa? Kematian, kekeringan dulu baru kematian. Jika kita juga terpisah dari Kristus, maka kita pelan-pelan tapi pasti kita akan mengalami kekeringan dan mati. Tetapi keinginan Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini, Yohanes menyampaikannya, agar kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus yang siap. Katakan amin. 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 Oh, masih bangun. Oke, lanjut. Sebab aku berkata kepadamu bahwa Elohim sanggup membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9. Dan sekarang pun kapak sudah diletakkan pada akar pepohonan. Sebab itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. 10. Dan kerumunan orang itu menanyainya sambil berkata, lalu kami harus melakukan apa? Kapak pun sudah tersedia bagi pohon yang tidak mau bertumbuh dan berbuah bersama Kristus Yesus. Hati-hati. Saya harap umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah streaming adalah umat Tuhan yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah bersama Kristus. Tetap sadari, kita memang sebagai anak, tapi kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai anak untuk mau bertumbuh, berbuah. Hati yang lebih melekat pada Tuhan, perkataan yang membangun, memberkati, sikap yang siap menolong, berbuah, berarti berdampak. Coba perhatikan pohon mangga yang di rumah saudara atau tetangga saudara. Jika dia dilempar batu, bar, apakah dia akan menghasilkan batu? Gimana? Gimana Pak, Bu? Gimana Jen? Tahu? Kita lempar pohon mangga dengan batu, bar. Dia tidak menghasilkan batu, buahnya jatuh, pun makan buahlah kita, asik. Bayangkan, itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam Kristus, ibadah kita tidak bersih-bersihkan kuku, tidak ngantuk. Kita akan berpikir apa akan kulakukan untuk mengembangkan pelayanan tempat ini. Program apa tahun 2025 yang harus kami lakukannya Tuhan Yesus. Terus bahkan berpikir seperti itu. Apakah kami harus mulai dengan lagi bimbel untuk misi? Agar anak-anak di belakang di sana yang agak tolol sedikit, jadi anak-anak yang pintar, bisa berhitung, bisa bahasa Inggris, komposnya sedikit, ya, kok bisa banyak. Apakah kami harus buka PAUD agar semenjak usia dini anak-anak ini mengerti siapa Kristus Yesus? Mereka tidak dikasih pilihan, anak wanita, kau mau jadi cewek boleh, mau jadi cowok boleh. Mengerikan. Ternyata di sekolah-sekolah sudah begitu diajari. Dan bahkan di WC-nya ada girl, boy, boy merasa girl merasa boy, gitu lah kan. Bayangkan, 4 lagi gender yang lain, mengerikan. Perubahan harus terjadi. Coba kita lihat, belajar kita dari negara adik kuasa Amerika Serikat, saudara kasih Yesus. Ketika pemerintahan Joe Biden, tidak adanya pengesahan presiden diangkat
sumpahnya dengan cara Alkitab ditaruh di kepalanya. Siapa tuh? Lady Gaga. Baik kamu punya minim pakaiannya. Koy apa? Enggak, belum siap pakaiannya. Jadi pakai yang dalam aja dah. Tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya aborsi. Dulu bebas aborsi di sana. Dan bahkan lahir bayi, orang tua yang nggak menginginkan bisa dipakai anduk panas, ditaruh, ditanam. Bayangkan, tidak pidana, tidak merasa berdosa. Ada yang jadinya lagi di blender untuk perjamuan orang-orang ada sesat, gereja setan. Wah, mengerikan. Apa yang terjadi? Bapak rohani kayak saya katakan, terjadi kemunduran di sana di Amerika itu. Kejahatan meningkat, kemunduran ekonomi mereka mulai goncang, ya. Perdagangan kayak sudah dikuasai Cina. Kalau udah Amerika. Coba. Ada suatu kota daerah yang dulu bersih, rapi, sekarang jorok. Ada suatu daerah yang dimana semua pemakai narkoba. Seperti zombie kan, seperti mayat hidup berjalan. Mereka hidup tapi tidak ada lagi tujuan hidupnya. Roh mereka sudah padam. Jiwa mereka sudah terhilang. Dulu boleh saja Injil Kristus itu dari barat ke timur. Sekarang sudah beralih dari timur ke barat. Maka itu mari kita siapkan pakaian kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan kasut kerelaan kita. Haleluya. Karena Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Biarlah kita terus menceritakan kasih Bapa itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang siap, katakan amin. Siap langkah menjadi saksinya dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Sampai kita mengakhiri nafas kehidupan kita. Ini bukan tugas pendeta saja untuk bersaksi, tugas semuanya. Siswa, mahasiswi, dewasa muda seperti itu. Jadi ceritakan toh. Ada yang sakit, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh itu toh. Karena Yesus yang menyembuhkan. Kita hanya medianya saja. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Namamu besar ya Allah. Terima kasih. Kasih-Mu besar. Ya Rabbash Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih, biar kami mengerti atas pengajaran surga dan kami mau bertumbuh berbuah bersama-Mu ya Kristus Yesus, mengerti akan kehendak-Mu, lebih mengasihi sesama kami lebih memiliki hati yang ingin memberi, menolong atas sama kami. Sebab firman-Mu yang mengatakannya Bapa. Ya Rabatash Karapata. Bagi
menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kami semua. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan berkati setiap kami akan memberikan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Tiada berkesudahan kasih setiap-Mu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus untuk mengikuti ibadah di sesi pertama jam 10 pagi dan di jam 5 sore sesi kedua. Saya harap kita dapat berkumpul di tempat ini ya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dan kami menikmati pengajaran demi pengajaran yang berasal dari kerajaan surga melalui firman Tuhan yang benar. Ya, terima kasih Yesus. Biar Adonai, tangan Tuhan yang telah menolong setiap orang yang membutuhkan, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dan melepaskan ketika pada yang jahat dan memberkati semua studinya, usahanya, pekerjaannya dan apapun karya yang sedang dilakukannya. Kau yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhanlah menjadi sumber kesembuhan bagi kami dan sumber kekuatan kami, hikmat kami dan urapan Roh Kudus yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang memberkati semua pada yang ada desa sampai ke ibu kota dan bahkan legislatif, yudikatif, eksekutif memiliki program-program yang pro rakyat yang membuat Indonesia semakin hari semakin maju, aman dan nyaman. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Kalau hormat, puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, untuk selama-lamanya. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Kasih dari Bapa di surga, Bapa Yahweh Elohim pencipta langit bumi dan isinya menyertai kita, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus.
Bahkan buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita yang percaya sama-sama kata amin. Yesus memberkati kita semua.